kelembabannya juga tinggi. Kelembabannya juga tinggi. Ini ada juga yang nanya nih, bertanya netizen katanya paling ekstrim di Bandung khususnya kawasan pegunungan itu dinginnya bisa sampai 12 hingga 13 derajat. Itu benar gak sih? Kalau di Bandung tuh kan ada kawasan-kawasan dataran tingginya juga ya Bu ya. Lembang itu masih masuk BMKG Bandung kah? Atau itu benar Bu bisa gitu sampai ya? 12 sampai 13 derajat? Bisa, di Lembang itu kemarin tanggal berapa ya? Sampai 11,11an lah ya gitu. Untuk dataran tinggi pasti lebih dingin daripada dataran rendah, Kang. Ya, kenapa? Karena di dataran tinggi itu uap atau molekul udaranya itu dia lebih renggang ya. Jadi dia lebih banyak menyerap energi di sekitarnya. Jadi kalau di sekitarnya dingin dia pasti akan lebih dingin seperti itu sih. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Bu. Berarti tadi ya, tapi sebetulnya sudah secara garis besar tadi sudah disinggung kalau justru cuaca dingin ini bukan terjadi karena pemanasan global, tapi memang periodik, proses alamiah yang terjadi secara periodik. Artinya apakah berhubungan dengan pemanasan global dan bumi yang semakin rusak katanya Bu? Atau apa ada hubungan antara perubahan iklim global dan penurunan suhu di Indonesia? Gimana nih Bu? Nggak ada, tapi justru bukan dingin ya, malah saat ini cuacanya lebih hangat dibandingkan normal dingin tadi yang Ibu bilang. Artinya tidak ada gitu ya Bu ya, hubungan dari cuaca dingin saat ini dengan pemanasan global. Sebenarnya kalau untuk saat ini seperti disampaikan karena kita sedang musim kemarau. Nah, kalau berbicara pemanasan global itu atau perubahan iklim itu kan biasanya berkaitan dengan kenaikan suhu atau pemanasan dan efeknya atau akibat dari pemanasan itu kalau untuk perubahan iklim seperti itu. Meskipun mungkin ada beberapa informasi gitu ya, waktu itu juga saya pernah lihat di berita kalau es di kutub yang mencair itu membuat beberapa wilayah itu lebih dingin. Itu ada kaitannya juga nggak sih Bu sebetulnya? Kalau untuk ke wilayah Bandung jauh ya Teh? Jauh ya? Karena bukan hanya Bandung ya, jadi untuk Indonesia itu kan ada beberapa faktor ya yang sebagai pengendali cuaca ya. Ada faktor global, regional dan lokal ya Teh. Kalau untuk saat ini yang tadi saya sampaikan angin monsun dingin Australia itu termasuk faktor regional. Nah, faktor lokal untuk Kota Bandung malah biasanya lebih selain 3 faktor itu yang dominan itu biasanya faktor lokal sih. Faktor lokal ya. Nah, faktor lokal itu apa sih? Salah satunya topografi. Topografi, ya. Makanya kan kadang dikenal hujan orografi segala macam kayak gitu. Tapi itu ini menarik loh Fit, sebelum ke Vida bertanya. Ini kan musim-musim begini nih buat mahasiswa pecinta alam naik gunung lagi enak-enaknya ya. Iya, kalau dari tidak hujannya ya, tapi dinginnya sih luar biasa gitu. Buat yang suka naik gunung nih sahabat Kompas TV, ini bulan-bulan Juli, Agustus sampai September awal itu lagi enak-enaknya. Iya juga. Karena kering gitu, tanahnya kering, tapi dinginnya yang nggak tahan gitu. Iya betul. Tapi kalau secara safety di Bu ya, mendingan mana sih kalau naik gunung tuh? Apakah dengan dingin seperti ini atau pas lagi hujan? Tapi kan kalau dingin kayak gini tidak ada hujan. Kalau hujan tapi at least lebih hangat. Hipotermia kan yang ditakutkan sama pecinta alam tuh biasanya. Kayaknya lebih safety musim kemarau ya Kang. Karena sekarang ini. Karena kenapa kalau musim hujan itu kan biasanya takutnya longsor ya seperti itu. Debit hujannya juga tinggi ya? Ya, hujannya juga kan bisa intensitasnya lebih rapat ya seperti itu. Hujannya bisa ekstrim kayak gitu, bisa hujan badai ya, hujan petir, angin kencang juga seperti itu Teh. Longsornya itu dan kabut ya terutama kan yang ditakutkan kalau musim hujan. Nah, kalau musim dingin ini enaknya kan tanah kering, terus pemandangannya juga bisa lebih dinikmati karena nggak hujan. Iya, nah cuman karena suhunya dingin itu lebih ke jaga aja kondisi tubuh kita. Kalau mau ke tempat dingin, sesuaikan pakaiannya. Jadi bawa pakaian yang nyaman
aman untuk dipakai dalam kondisi cuaca dingin seperti Iya, itu. Tapi kalau udah begini biasanya kalau untuk wilayah Kota Bandung, mungkin nggak sih ada kemungkinan misalnya kalau sekarang kan kita lagi pada tren ya hiking dan trekking gitu ya. Yang paling gampang di trekking ke wilayah Tahura atau ke wilayah trekking Gunung Gede Pangrango atau Gunung Salak gitu. Itu kemungkinan ada cuaca berubah nggak di atas harian atau mingguan perkiraan cuacanya? Masalah hujan ini. Iya, ya. tiba-tiba Karena kita kan kalau trekking di sekarang- Lembang nih misalnya, kita lagi jalan tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan. Dalam musim-musim yang seperti ini kira-kira bisa terjadi nggak? Bisa Kang, Wah, bisa ini saja. dia. Nah, Kenapa itu bisa terjadi kalau begitu ya? Kenapa tuh? Nah, ini informasi juga ya, Kang Nah, Teteh, iya. juga buat masyarakat. Ketika musim kemarau itu bukan berarti nggak ada hujan. Oke. Jadi tetap hati-hati dan waspada karena musim kemarau juga bencana hidrometeorologi itu pasti ada. Ya, seperti angin kencang, bisa berpotensi puting beliung, terus kekeringan dan kebakaran lahan atau hutan. Nah, terus tadi seperti kemungkinan tiba-tiba hujan itu bisa, apalagi di pegunungan. Kadang lagi terang langsung tiba-tiba set gitu ya. Ya, mendung, petir, mendung langsung langsung hujan hujan. derasnya kayak ditumpahin dari Iya. langit. Nah, itu bisa saja terjadi karena seperti yang tadi saya sampaikan, terutama di kita itu faktor lokal itu berpengaruh sekali gitu. Dimana di pegunungan itu kan cuacanya itu kalau yang saya rasakan cepat sekali berubah ya. Dari panas tiba-tiba hujannya itu mendungnya itu nggak lama. Iya. Mendung hitam langsung hujan kayak gitu. Jadi kalau bisa untuk pecinta alam yang mau hiking atau trekking, ya. sebelum melangkah ke sana lebih baik lihat dulu info dari BMKG. Nah, itu Gitu. penting itu. Betul, Ya. betul. Di Jangan website, ya, mungkin betul. di Iya, sosial medianya, iya, gitu. betul. Jadi ada quotes baru nih, bukan mendung bukan berarti akan hujan, tapi kemarau bukan berarti tak hujan. Iya. Tadi ya, setelah Iya, obrolan betul kita. sekali. Ada banyak bencana-bencana Hidrometeorologi. hidrometeorologi tadi yang Hidrometeorologi juga yang berpotensi untuk betul. terjadi ya di musim kemarau ternyata. Dan tadi sudah banyak